Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke. Sudah siapkah Anda untuk menerima materi di siang hari ini? Siap, Pak. Oke, guru akan mengecek kalian punya keberadaan. Tapi terlebih dahulu, guru minta seorang ketua kelas atau siapa yang mau memimpin kita dalam doa. Dan teman-teman sebelum kita menjelaskan kita di siang ini, untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Tidak, Pak. Yang lain di mana? Dua sakit. Dua sakit. Oke, guru akan mengecek di absen ya. Ya. Unit les Nusra, Hadir, Pak. Putri N. Bella, Hadir Pak. Rahayu, Hadir Pak. Ridolov Solisa, Sakit. sakit. Ada surat keterangannya. Ya, Ya. Kita akan proses belajar. Apakah kita punya kesepakatan kelas? Ada? Ada, Pak. Ada. Siapa tahu yang pertama? Belajar dengan sopan. Yang kedua? Belajar dengan tertib. Oke, terima kasih. Jadi kalau belajar dengan sopan, kemudian belajar dengan tertib, berarti harus ikuti apa yang sudah Sepakati. Oke. Sekarang Bapak Guru mau cerita sedikit sebelum kita masuk dalam proses belajar. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda pernah mengalami proses belanja atau tidak? Pernah. Ada proses bayar membayar atau tidak? Ada. Pasti kalian sudah mengalami yang namanya belanja. Ada yang belanja kue, ada yang belanja pena, ada yang belanja buku dengan harga yang berbeda-beda. Misalkan seorang anak dia ingin belajar, tetapi dia tidak ada punya buku dan pena. Dia disuruh untuk membeli, namun uangnya berkurang. Pena dengan harga 2.000, buku dengan harga sebuah buku itu dengan harga 3.000. Berapa jumlah uang yang harus dia peroleh untuk mendapatkan pena dan buku? 5.000. 5.000. Oke, berarti di situ ada proses belanja antara pena dan Buku. Contoh, Pak Guru mau tanya. Kalau 2 tambah 3 berapa? 5. 2 tambah 3? 5. Kalau dibandingkan dengan 2 kurang 3 berapa? Negatif 1. Negatif 1. Oke, berarti kalian sudah paham. Berarti hari ini kita akan belajar apa tuh? Gambar. Terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran, yaitu membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat positif dan negatif, serta menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks keseharian menggunakan operasional hitung, dalam hal ini penjumlahan dan pengurangan. Oke, dengan menggunakan metode atau model pembelajaran UPD yang biasa disapa atau disingkatkan dengan understanding by design, itu kalian diharapkan dapat menemukan menemukan sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, melakukan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Oke. Itu adalah tujuan daripada pembelajaran kita di hari ini. Dari operasi bilangan bulat untuk kehidupan sehari-hari.
untuk kehidupan sehari-hari? Oh, ada. Oke. Contoh, di pagi hari minggu panas, saya biasanya mengonsumsi air minum sebanyak 2 gelas. Datang musim hujan, saya hanya mengonsumsi air minum sebanyak 1 gelas. Jadi ketika di musim panas biasanya itu mengonsumsi air sebanyak 2 gelas. Tapi tiba-tiba kalau musim hujan berarti berkurang air yang tadi dikonsumsi oleh siapa? Mulyadi, itu sudah berkurang menjadi 1 gelas. Berarti intinya di situ ada proses pengurangan. Oke, baik. Berikan aplaus kalau bulan. Kayaknya sudah mulai rasa jenuh. Pak Guru bisa kita masuk dalam ice breaking ya? Boleh? Boleh, Pak. Oke, untuk itu kita semuanya berdiri. Di sini Pak Guru punya ice breakingnya. Itu sesama teman saling berhadapan, 2 orang saling berhadapan, boleh? 2 orang saling berhadapan. Di sini caranya, coba teman yang satu tangan posisi tetap pada yang seperti Bapak Guru buat, kemudian yang teman yang lain itu posisinya gini, bukan gini. Ya, oke. Nah, yang tetap jadi ketika nanti Pak Guru bilang tangkap, itu dipukul. Lalu kalau yang standby dengan tangan seperti ini harus hati-hati supaya mau tarik supaya jangan terkenal. Oke, bisa paham? Bisa, Pak. Caranya gini, menjauh, jadi tangannya melebar. Yang mau pukul, oke. Mendekat, dekat. Standby dulu. Menjauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, pukul. Oke, coba terbalik, boleh. Terbalik. Ngomong dengan tertib, tenang, angkat sebagian meja dan digabungkan dengan. Oke. Coba contoh aja ya, contoh dulu ya. Contoh. Clap. Boom. Ini. Contoh gitu deh. Pas ketika Pak Guru bilang candy, langsung ditangkap permennya. Oke. Oke, terakhir. Mulai. Boom. Clap. Boom. Ini. Oke, tepuk tangan untuk kita. Boleh duduk dalam kelompok. Oke. Sekarang kalian sudah ada dalam kelompok. Boleh dimakan permen kalau yang tidak dapat tadi, maaf ya, karena itu adalah permainan ice breaking yang saya buat atau Pak Guru buat. Nanti terakhir proses pembelajaran baru Pak Guru bagi ya. Yang kita pelajari di saat ini adalah dalam bilangan bulat terdiri atas penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Kemudian untuk pengurangan ada sifat-sifat operasi pengurangan bilangan bulat. Ya, coba kalian perhatikan. Ini adalah garis bilangan bulat yang terdiri dari sebelah kanan ada bilangan bulat positif yang tadi sudah disebutkan. Kemudian di tengah-tengah ada 0. Kemudian bagian kiri ada bilangan bulat negatif. Berarti yang menjadi pemisah antara negatif dan positif adalah 0. Oke. Di sini operasi hitung bilangan bulat dapat didasarkan seperti pada garis bilangan di atas. Bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, bilangan negatif. Positif memiliki arah ke kanan dan negatif ke kiri. Pada presentasi ini, garis bilangan hanya digunakan pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Berarti kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu biasanya digunakan
dengan menggunakan garis bilangan. Yang berikut adalah penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan sederhana menggunakan garis bilangan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan perlu dipahami bahwa yang pertama, tanda positif. Tanda positif pada bilangan berarti arah panah ke kanan. Kemudian tanda negatif atau dilambangkan dengan tanda kurang atau minus biasanya disebut, berarti pada bilangan berarti arah panah ke kiri. Iya, ini adalah contoh penjumlahan dengan menggunakan koin. Jadi ini penjumlahan. Nanti sebentar ada pengurangan, tapi ini kita lihat untuk contoh penjumlahan. Contoh penjumlahan 2 tambah 4 yang tadi di pertanyaan semula Pak Guru sudah tanya 3 ditambah dengan 4 atau 2 tambah 3. Oke, di sini adalah 2 tambah 4. Ketika menggunakan koin, di sini ada koin positif, yaitu kita lihat pada koin yang berwarna biru. Oke, 2 tambah 4 berarti 2 koin ditambahkan dengan 4 koin, hasilnya adalah berapa koin? 6. Oke, langkah-langkah di samping kanan itu mengatakan bahwa ambil 2 koin positif sesuai bilangan pertama, kemudian B, karena ini merupakan operasi penjumlahan, maka digunakan operasi tambah atau penjumlahan yang lambangnya tambah. Berarti menambahkan koin. Oke, bilangan tambahkan 4 koin positif sesuai bilangan kedua. Nah, jadi ditambahkan 4 koin sesuai dengan bilangan kedua. Maka diperoleh 6 koin positif. Dari peragaan tersebut dapat dilihat bahwa 2 ditambah dengan 4 sama dengan menghasilkan 6. Nah, kalau tadi contoh dengan menggunakan penjumlahan, sekarang contoh pengurangan. Di sini contoh pengurangan 3 kurang negatif 2. 3 kurang negatif 2 berarti koin positifnya 3, kemudian dikurangi dengan negatif 2 yang tadi sudah saya sebutkan, mungkin atau belum. Negatif itu biasanya dilambangkan dengan, kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian ketahui bahwa kata pinjam. Pernah dengar kata pinjam? Kalian biasanya meminjam barang dari teman, pernah? Kata pinjam. Oke. Di sini langkah-langkahnya, ambil 3 koin positif sesuai bilangan pertama. Ada yang butuh kertas kurang? Kelompok berbagi aja lah kertas kurang. Sebagai bentuk tekanan, jika kalau belum terlalu paham, buatlah dulu dalam kertas kurang, baru dimasukkan ke dalam karton yang benar ya. Kalau merasa belum paham, bisa ditanya.
Baca baik-baik ya. Awas jangan membuang sampah pelekat supaya jangan kelihatan kotor. Diisikan dalam tas yang sudah disiapkan. Nah, dari tas itu sudah disiapkan untuk bagian pelekat yang bisa dipakai. Di situ ada poin positif dan poin negatif. Kalau kurang paham, kita guru kembalikan ke contoh dengan menggunakan koin ya. Nah, itu yang tadi sudah dibahas. Contoh dengan menggunakan koin. Ya, kemana tuh ya kelompok 2? Ada yang berkelebihan koin, oh ada yang kekurangan koin ya. Nah, kelompok 2 kekurangan koin, koin positif, positif atau negatif?
Nah, kita selanjutnya yaitu kita masuk pada apa? Presentasi. Berarti kalau sudah hasil diskusi berarti kita harus presentasi ya. Ya. Oke. Mana terlebih dahulu kelompok mana yang makan presentasi dulu? Kelompok 1, silakan. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Boleh mau di depan atau di kursi juga boleh. Oh mau di depan. Oke, silakan. Serah. Semuanya berdiri. Oke, boleh. Balik hasil kerjanya dibalik kepada kelompok yang lain lalu dilihat dia baik-baik teman kelompok yang lain perhatikan baik-baik perhatikan itu hasil. Coba angkat tinggi. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Guru dan teman-teman kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk itu, kepada teman yang sudah siap, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator karena sudah memberikan waktu untuk saya, dan di sini saya akan memberikan jawaban dari hasil diskusi kami. 5 tambah 2 jawab. Jawaban yang kita ambil di sini adalah 5 koin positif ditambah 2 koin positif, hasilnya adalah 5 koin positif ditambah 2 koin positif, jadi 7 koin positif. Yang kedua, 5 tambah 2 jawab. 2 koin positif ditambah 5 koin positif, hasilnya adalah 7 koin positif. Yang ketiga, negatif 5 ditambah positif 2 adalah negatif 5 ditambah 2 koin. Nah di situ kan ada 4 ya. Jadi kalau yang siapapun yang terlambat berarti nanti diambil oleh teman yang lain. Ya. Oke. Sudah tahu cara taktiknya sudah? Sudah. Mulai dengan kata bunyi boom, 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 tepuk, puk, left, 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 boom, boom, boom. Jadi di sini ada soal mandiri yang Pak Guru akan berikan. Nah, nanti Anda kerjakan di sini. Perhatikan soal yang ada. Ada yang sudah. Oke, semua pada sudah full ya? Ya. Oke. Karena sudah selesai dalam membuatkan soal mandiri, maka saya akan periksa kesimpulannya. Yang tadi Anda anggap sudah gampang, bisa dikerjakan. Saya harap pertemuan ke depan itu dengan pertemuan selanjutnya adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan kali berikut adalah perkalian dan pembagian. Kalau tadi sudah penjumlahan dan pengurangan berarti pasti ada perkalian dan pembagian. Oke. Soal mandirinya sudah,
Berarti nanti saya pasti ada tugas. Tugas yang diberikan oleh kelompok. Pulang, cari referensi, baik itu di perpustakaan maupun lewat internet. Cari 10 soal yang berkaitan dengan bilangan bulan, di antaranya penjumlahan dan pengurangan. Ulangi lagi. Cari 10 soal yang berkaitan dengan bilangan bulan, di antaranya penjumlahan dan pengurangan. Oke. Sekarang di sini soal terakhir saya punya. Di sini, apakah kalau yang sudah kalian ajarkan, coba simak ini soalnya gampang. Ini ada pilihan gandanya. Pilihan gandanya uang. Ini saya pakai masukan saja asesmen akhir ya. Kita asesmen akhir. Uang jajan Budi sehari adalah 10.000. Satu hari uang jajan Budi itu ada 10.000. Karena ada keperluan untuk membeli buku tulis, Ibu Budi membeli tambahan sebesar 7.500. Jumlah uang yang dibawa Budi hari itu adalah, semuanya tahu? Semuanya tahu. Berapa? 17.500. Oke, untuk itu saya mempersilahkan kalian untuk tetap pada membentuk kursi yang pada semula oleh atur rapi. Atur rapi. Kalau ada yang peraturan tolong dibersihkan, Ya, tolong dibersihkan ya. Mantap. Sudah. Sekarang selanjutnya, karena tadi kalian sudah berdiskusi dengan baik, saya bangga untuk itu. Saya minta seorang siswa untuk membawakan kita dalam doa. Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Selamat siang anak-anak. Siap.